Halo Sobat UB TV, bersama saya Vanessa Astari menemani Anda di Lensa Brawijaya berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Nah kali ini Vanessa akan mengundang salah satu dosen yang sangat keren sekali, namanya Mas Irfan. Nah Mas Irfan ini baru saja menyelesaikan pengabdian masyarakat yang bertajuk Business Growth Acceleration in the Tourism Sector in the COVID-19 pandemic through Pentahelix approach. Nah, dan kita sudah bersama Mas Irfan langsung melalui aplikasi Zoom. Baik. Bagaimana kabarnya Mas Irfan? Halo Mbak Vanessa, baik-baik. Gimana nih Mas selama masa pandemi ini, apakah ada kendala-kendala dalam kegiatan kesehariannya? Kalau kita bicara kendala, siapapun yang bekerja pasti mengalami kendala nih ya. Tapi kita berpikir bukan soal kendala, tapi berpikir gimana problem solving-nya, gimana cara kita bisa mengantisipasinya agar semua aktivitas kita tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Nah Mas, ini aku penasaran sekali nih, bagaimana sih tentang pengabdian masyarakatnya dan kenapa mengangkat tema tentang business acceleration di masa pandemi ini? Begini, karena saya bukan tertarik lagi sih, dalam artian saya sejak tahun 2016, sebelum saya menjadi dosen di Brawijaya, saya bergabung di Brawijaya baru 2018, waktu pengangkatan 2018 gitu kan. Saya sudah sangat suka untuk bagaimana membangun suatu desa, mengembangkan suatu village gitu kan, supaya desa ini bisa berkembang begitu. Nah, 2016 saya mulai start dari Lombok, saya membantu untuk beberapa destinasi wisata untuk bisa berkembang, dan akhirnya saya masih berusaha untuk menyalurkan hobi saya, di mana saya masih punya cita-cita bagaimana desa itu bisa berkembang seperti itu. Nah, akhirnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang saya lakukan, dan di 2019 saya ada kesempatan untuk melakukan pendampingan di desa wisata yang memang ini sebelum pandemi ya. Ini ceritanya sebelum pandemi begitu. Nah, 2019 awal saya mendampingi desa wisata yang ada di Wonosalam di Jombang waktu itu begitu, untuk bisa mengcoaching bagaimana desa wisata itu bisa berkembang dengan baik gitu kan, melalui badan usaha milik desanya seperti itu. Nah, setelah saya dampingi dengan tim waktu itu, perkembangan desa wisatanya berkembang signifikan waktu itu. Dan pada akhirnya 2020 pandemi COVID-19 melanda negeri kita begitu, dan akhirnya semua sektor industri pariwisata dipaksa untuk sementara tutup terlebih dahulu begitu kan. Dan mulai bangkit kembali manakala pemerintah mengkampanyekan mengenai tentang new normal gitu kan, sehingga beberapa kegiatan sudah mulai diperbolehkan dengan catatan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, waktu itu saya punya keinginan gitu, saya akan mengabdikan kembali gitu kan. Ini saya mengatakan ini butuh namanya akselerasi, ini butuh percepatan gitu kan. Kalau sudah bilang percepatan, maka apakah hanya dari satu sektor gitu? Ini butuh beberapa stakeholder yang memang harus segera nimbrung bersama atau kolaborasi bersama, supaya desa ini bisa diselamatkan, potensi wisata ini bisa diselamatkan saat pandemi COVID-19 ini. Nah, disitulah saya akhirnya berpikir, enaknya ini ngapain ya? Akhirnya saya menyusun yang namanya, ini harus menyusun strategik gitu kan, bagaimana bisa membangkitkan desa wisatanya itu gitu kan. Oleh karena itu saya butuh namanya pendekatan Pentahelix itu tadi. Pentahelix yang tadi yang menarik. Kalau Mbak Valencia pernah mendengar Pentahelix itu butuh beberapa sektor gitu kan, ada 5, baik dari akademisi, ada dari pelaku bisnis ya, dari bisnis, ada dari community atau komunitas, ada dari pemerintah itu sendiri, dan juga ada dari media. Karena media di apapun adalah salah satu perpanjangan tangan untuk bisa melakukan satu promosi, bisa mengenalkan
satu destinasi wisata ataupun event-event yang memang diharapkan akan menjadi satu trigger untuk bisa mendatangkan banyak orang di situ. Akhirnya saya susun itu, saya ikut mereka, saya kasih motivasi mereka, ayo kita bangkit, kita semangat. Saya bilang kita tinggal buat undang beberapa OPD, kita undang dinas gitu kan, untuk bisa berpikir bersama agar di Dinas Kabupaten Jombang itu sama-sama bisa memikirkan gimana caranya untuk bisa mengembangkan destinasi wisata ini tumbuh kembali di era pandemik ini. Dan akhirnya waktu itu ada beberapa dinas dari Dinas Pariwisata, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mereka berkomitmen gitu kan untuk bersinergi bersama, dan juga ada dari Info Jombang, ada Radar Jombang dan sebagainya. Ayo kita kembangkan kembali destinasi wisata ini. Dan akhirnya dari hasil itu hari ini mereka sudah mulai mendapatkan efek gitu kan. Karena harapan kami ketika bicara mengenai akselerasi gitu, maka ada multiplier effect yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar tersebut gitu kan. Nah itu sih Mbak Valen, yang saya pikirkan gitu. Karena emang sekali ketika manakala desa itu sudah berhasil dikembangkan, namun ternyata karena COVID ini menghantam di seluruh dunia dan berdampak juga di sektor desa gitu. Ya. Ini kalau kita tidak segera sentuh mereka, karena membangun kembali motivasi masyarakat itu tidak mudah seperti kita memotivasi mahasiswa, Mbak. Betul. Ini bedanya. Jadi ada satu hal yang sangat berbeda gitu ketika kita memotivasi mahasiswa dan kita memotivasi masyarakat yang mohon maaf memang mungkin di pendidikan memang tidak sebaik dengan kita misalnya seperti itu. Namun hal positifnya adalah manakala kita berhasil menyentuh semangat mereka itu bekerjanya tanpa batas, tanpa bekerja ikhlas lah. Istilahnya mereka benar-benar bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat atau kepada lingkungannya, agar lingkungannya bisa maju, agar lingkungannya bisa berkembang. Nah, ini seperti itu Mbak Faret. Oke, wah menarik banget ya ternyata cerita dari background yang telah tadi Mas Irfan ceritakan mengenai kenapa akhirnya mengangkat pengabdian masyarakat dan menyentuh sektor pariwisata dan membantu masyarakat untuk kembali bangkit gitu, apalagi di masa COVID-19. Nah, oke, jangan kemana-mana, kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol asik dengan Mas Irfan, tetap di Lensa Brawijaya. Masih bersama saya Vanessa di Lensa Brawijaya dan juga hadir di sini bintang tamu kita ada Mas Irfan yang akan menjelaskan tentang pengabdian masyarakatnya seputar tentang pariwisata gitu. Oke, Mas Irfan tadi kan sudah menarik sekali tuh udah dibahas mengenai apa background-nya. Ternyata memang senang membangun desa, terus membangkitkan semangat, mengembangkan masyarakat dan juga menyemangati apalagi di era pandemi ini kita kalau tidak sentuh bisa berbahaya dan bisa kita harap ada multiply effect-nya gitu kan untuk kedepannya. Nah ini yang menarik tadi kan desa wisata gitu kan. Nah ini desa wisatanya potensinya ini sebenarnya apa nih Mas? Apakah di bidang perkebunan atau ada produk sesuatu atau lebih kemana yang Mas akhirnya angkat seperti itu? Potensi wisata yang mendasar kalau sahabat-sahabat UPTV pernah mendengar Wonosalam, itu pasti terkenal dengan durian yang legit gitu. Legit katanya, karena saya nggak suka durian, jadi saya nggak bisa menikmati durian itu, begitu ya. Karena memang kekayaan sektor pertaniannya di perkebunan durian itu menjadi salah satu andalan di Kabupaten Jombang di Wonosalam itu. Nah, namun yang saya ambil bukan di sektor duriannya, karena durian itu hanya sekedar pendukung saja. Saya lebih mengangkat waktu itu ini desa punya suatu harapan untuk menjadi desa yang dari yang tertinggal menjadi desa yang maju dan mandiri. Oke. Nah di situ waktu itu ada sebuah tempat gitu, ada suatu tempat aliran air gitu, ada tumpukan-tumpukan sampah gitu kan, di mana pada akhirnya mereka punya ide. Jadi ide ini sebenarnya bermula dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat waktu itu ada inisiasi. Ada penggerak orang yang memang sangat semangat untuk mengembangkan wisatanya. Namanya adalah Pak Tekad.
Jadi namanya saja sudah tekad gitu ya. Nah, Pak Tekad punya tekad yang besar. Ini unik nih, unik itu. Saya kira namanya itu nama ini ya, nama samaran atau bagaimana gitu. Ternyata memang namanya Pak Tekad gitu. Oke. Nah, beliau menginisiasi beberapa orang pemuda-pemuda ya. Beliau menginisiasi beberapa pemuda-pemuda untuk bergerak membersihkan tumpukan-tumpukan sampah gitu kan. Jadi ada suatu aliran, ada sungai kecil gitu, teman-teman. Jadi nanti kalau bisa saya share screen di YouTube, nanti bisa saya tampilkan bagaimana lokasinya nanti seperti apa begitu. Apakah ada segmennya bisa saya putar begitu. Nah, di situ teman-teman akhirnya Pak Tekad membuat suatu tempat duduk kecil di air gitu. Karena aliran air itu bukan dari aliran air sungai, namun dari aliran sumber air. Jadi sumber air. Iya, sumber air yang bukan dari sungai gitu, sumber air yang memang keluar gitu. Nah, setelah sampah itu dibersihkan, aliran itu benar-benar jernih dan bersih sekali. Wow. Nah, akhirnya waktu itu bermula beliau menikmati makan duduk di tengah-tengah aliran air sumber air itu tadi. Nah, akhirnya dia terbesit untuk bikin kafe di aliran air begitu. Jadi kafenya di tengah aliran air itu tuh, Mas? Betul, kafenya di tengah aliran air begitu. Jadi duduk-duduk di Nah, itu jadi ide itu bermula dari mereka sendiri, bukan dari saya ya gitu. Karena memang mereka bercerita seperti itu gitu kan. Akhirnya mereka mencoba untuk membangun tempat-tempat duduk kecil-kecil gitu dengan bahan baku yang ada, menggunakan apa yang ada di sekitar hutan, mulai dari bambu, mulai dari pohon jati dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan gitu. Akhirnya terbentuklah suatu konsep warung wisata namanya dulu, warung wisata air gitu. Itu nama awalnya seperti itu. Nah, akhirnya dipasarkan dengan orang-orang yang ada di sekitar saja. Karena ini Mbak Valen, yang paling unik adalah di situ tidak ada sinyal. Jadi kalau Mbak Valen masuk ke situ, sudah alamat, nggak ada yang bisa ngontak sama sekali. Berarti memang benar-benar akan quality time gitu ya, Mas ya? Betul. Nah, ini ada satu hal yang minus, ada hal yang positif ya begitu. Betul. Jadi mereka terbesit untuk membuat wisata refresh dari kejenuhan bekerja. Temanya yang diangkat sama Pak Tekad itu seperti itu. Saya bilang, ini orang tinggal di desa tapi idenya brilian sekali ya. Jadi saya pikir ternyata banyak loh sebenarnya orang-orang di desa itu punya ide out of the box seperti kita gitu kan. Namun mereka butuh saja dipoles, mereka butuh didampingi. Karena kadang-kadang mereka tidak cukup percaya diri. Kalau idenya ini memang sangat brilian dan memang sangat bisa menjual sekali ya begitu. Setelah Pak Tekad mengembangkan dari tingkat desa, dipasarkan ke kecamatan, ya kan? Akhirnya saya mendengar ada potensi itu begitu waktu itu. Nah, Dinas Kabupaten juga mendengar itu dan akhirnya saya dipanggil oleh Dinas Kabupaten Jombang, terutama waktu itu di sektor pedesaan, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kebetulan memang saya waktu itu ditugaskan untuk membuat pilot project dari 5 BUMDes yang badan usaha milik desa yang memang akan menjadi suatu andalan Kabupaten Jombang waktu itu, dan salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah, desa itu diambil karena punya potensi yang bagus untuk dikembangkan waktu itu gitu. Nah, berangkatlah saya ke desa Sumber Biru gitu kan, Wonomerto waktu itu, dan saya lihat wah ini amazing banget idenya orang. Akhirnya saya mendengar permasalahan apa yang dihadapi, terus gimana awalnya ceritanya, dan kalau diceritakan panjang kali lebar sebenarnya, cuma intinya ada di gitu kan. Nah, hal yang menarik adalah masyarakat dan pemuda terus saya lebih care dengan para pemuda yang memang berpikir tidak ingin untuk hijrah ke kota, tapi berpikir bagaimana desanya ini bisa berkembang. Jarang loh Pak, berbakti jarang sekali gitu ya. Iya betul, sangat jarang. Jarang sekali ya pemuda yang mau berpikir untuk bisa membangun desanya. Betul. Yang ada hanyalah mereka hijrah ke kota begitu kan. Nah, nanti menetap di sana gitu, atau mungkin bahkan nggak balik lagi ke desa begitu. Nah, ternyata ini beberapa pemuda ini berpikir bersama dari generasi millennials gitu kan dengan generasi baby boomers, mereka bisa duduk bersama, menurunkan egonya baik yang senior maupun junior, duduk bersama, ayo kita berpikir untuk bisa membangun desa kita.
Wah. Nah, dari sini, ini membuat saya sangat semangat. Saya sangat meyakini ini desa pasti sukses. Ini desa pasti berhasil bisa berkembang. Saya kenapa? Setidaknya basic awal tanpa memotivasi mereka saja, mereka sudah punya motivasi itu sendiri gitu loh. Jadi tidak ada kesusahan buat saya untuk bisa mendampingi mereka gitu. Hanya saja nanti saya hanya mendampingi bagaimana membuat manajemen yang baik, bagaimana mengedukasi mereka tentang proses bisnisnya dan sebagainya, begitu kan? Nah, akhirnya berjalanlah waktu itu. Mulai saya dampingin mereka, ya kan. Saya bisa satu minggu bisa 2 kali nih Mbak pulang pergi Jombang Malang gitu. Karena saya nggak pernah menghitung berapa budget yang harus saya keluarkan untuk ke Jombang Malang. Karena satu sisi saya adalah putra daerah. Disinilah kesempatan diri saya untuk bisa mengabdikan kepada kabupaten saya, kepada daerah saya. Saya harus bisa menunjukkan apa yang saya punya gitu. Karena dosen itu yang dipunya adalah ilmu ya Mbak. Betul, kalau uang adalah bonus atau bagaimana gitu. Ya. Nah, bagi saya selalu saya dikatakan sama bapak saya, karena bapak saya guru ya, dikatakan sekecil apapun ilmu itu harus diberikan kepada orang lain. Wah, kalau di keren. Islam itu dikatakan, ya kan, bagikanlah ilmu itu sekecil mungkin, ya kan. Apa yang bisa kamu kasihkanlah itu. Karena dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Percuma kita menjadi orang yang pintar gitu kan, pintar tapi kita tidak punya multiplier effect buat orang lain gitu. Nah, jadi bapak saya mengatakan berikanlah sesuatu yang bisa bermanfaat karena hidup adalah bukan seberapa besar kamu, seberapa berhasil kamu, tapi bagaimana kamu bisa memberikan kebermanfaat. Nah, dari sini saya berpikir, kalau saya menghitung Jombang Malang itu 1 minggu bisa 2 kali, kayaknya nggak cukup gitu kan buat transportasi. Tapi saya mengatakan dalam diri saya, ini akan menjadi satu kebanggaan, akan menjadi pride bagi diri saya sendiri, gitu kan. Manakala kita memang berhasil membangun daerah ini, gitu. Dan hasil. Oke Mas, kita nanti lanjut lagi, soalnya abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga pastinya mendengarkan cerita tentang bagaimana sih pengabdian masyarakat ini bisa dilaksanakan dan juga dikembangkan oleh Mas Irfan. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Lensa Brawijaya. Baik, masih bersama Vanessa di Lensa Brawijaya dan juga Mas Irfan selaku dosen via UB. Betul ya Mas ya, dosen via UB? Betul, Mbak Valen. Oke, nah ini tadi kan udah dibahas juga nih Mas tentang gimana background-nya, ternyata memang dari masyarakatnya sendiri yang sudah punya willingness dan juga sudah punya ide untuk bangun dan memiliki kepekaan terhadap potensi yang ada di desanya sendiri. Nah, terus menarik nih Mas, karena ini kan pengabdian masyarakat sebuah project juga kan gitu, di mana Mas ingin membantu saudara-saudara yang ada di desa biar lebih berkembang dan juga maju, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, menariknya, Vanessa penasaran nih Mas, gimana sih respon dan juga dukungan dari pihak Universitas Brawijaya terhadap projectnya Mas, ataupun mungkin ada pihak-pihak lain, seperti apa sih bentuk dukungannya dan bagaimana koordinasi dan kerjasamanya untuk bisa membangun desa tersebut? Oke, jadi begini Mbak Valen, hal mungkin karena saya itu masih dosen baru ya, saya masih dosen baru di Brawijaya, sehingga ada beberapa persyaratan yang memang sifatnya administratif gitu, yang memang saya belum bisa diperbolehkan untuk menjadi dosen ketua pengabdian. Jadi saya karena waktu itu saya belum mengurusi NIDN kalau nggak salah waktu itu begitu. Sehingga memang terbatas sekali gitu untuk bisa mengajukan pembiayaan dari Brawijaya. Bukan Brawijaya tidak support gitu kan, tapi memang dari syarat administratif saya sendiri tidak memenuhi. Jadi saya tidak pernah menyalahkan Brawijaya karena memang prosesnya karena masih proses CPNS, jadi PNS dan sebagainya, sehingga memang ada suatu batasan memang ketika kita untuk mengikuti hibah baik dari fakultas maupun LPPM itu pasti ada syarat-syaratnya begitu. Nah, saya tidak merisaukan itu karena memang saya sudah pengen mengabdikan diri saya. Berarti saya harus bisa melakukan namanya pengabdian mandiri.
Which is nanti ketika memang sekarang saya sudah punya NIDN gitu kan, berarti 2021 ini bisa saya ajukan gitu kan, untuk bisa lebih mungkin adalah akselerasi part 2 gitu kan. Bagaimana kalau yang kemarin kita lakukan secara mandiri, dan yang kedua ini mungkin kita akan lebih membantu mereka apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka yang mungkin nanti bisa saya ajukan ke Brawijaya, ke universitas di tahun 2021 ini. Karena saya sedang menyusun untuk proposal 2021 ini karena memang kita sudah punya nomor induk dosen nasional sehingga diperbolehkan untuk bisa mengikuti atau mungkin jadi ketua atau bahkan nanti saya mencoba untuk bekerja sama dengan para senior baik profesor maupun doktor dengan dokter mengabdi unggulannya dan sebagainya begitu kan. Nah harapan saya dengan seperti itu saya akan bisa support ke mereka, support lebih dalam teman-teman yang ada di desa wisata itu. Itu dari universitas. Ketika hasil dari pengabdian saya laporkan untuk kebutuhan PKD saya begitu untuk mengisi kan dosen itu ada 3 hal nih, penelitian, pengabdian dan pengajaran begitu. Nah kita kan harus bisa melaporkan nih setiap 1 tahun sekali begitu. Nah ketika saya laporkan baik dari program studi, fakultas itu mereka mensupport gitu. Jadi tanpa belum adanya support dana, tapi kita tetap bisa melakukan kegiatan itu begitu. Nah harapan dari para fakultas atau orang di fakultas ya untuk dosen-dosen yang lainnya jangan pernah terbatas untuk berpikir dana ya gitu. Kalau misalkan apa yang bisa kita kasih meskipun itu hanya sekedar kecil gitu atau sekedar ide saja ataupun suatu strategik atau bagaimana, maka lakukan itu pengabdiannya begitu. Nah, itu yang saya lakukan, Mbak gitu. Nah, yang kedua terutama support yang paling saya berikan applause itu adalah untuk pemerintah Kabupaten Jombang. Ibu Bupati baik dari OPD terkait itu mereka sangat care sekali gitu. Jadi waktu ketika itu ada jalannya rusak gitu Mbak, jalan kabupaten yang rusak kurang lebih ada 1 kilo lah mungkin ya. Tapi itu membuat orang akhirnya berpikir ulang lagi untuk bisa mengunjungi tempat itu gitu. Saya ajukan itu ke dinas gitu. Ternyata 2021 mungkin besok ya itu sudah mulai dibangun lagi jalannya, diperbaiki jalannya. Ini berarti saya mengatakan berarti support dari teman-teman di dinas gitu kan itu sangat baik sekali. Oleh karena itu saya mengatakan mungkin cara pendekatan pentahelix yang saya lakukan ini bisa saya katakan bisa berjalan dengan baik lah. Karena memang semua sektor stakeholder itu bisa support. Tadi sampai saya katakan kalau tidak ada sinyal di dalamnya, tidak ada sinyal, ya kan? Nah ternyata ada menjadi satu keluhan manakala kita melakukan suatu survei kepuasan pengunjung begitu. Ternyata banyak sekali saran yang masuk membutuhkan yang namanya sinyal, membutuhkan namanya internet akses gitu. Akhirnya kita buatkanlah waktu itu ada salah satu pemuda yang punya usaha di bidang teknologi. Mereka membuat wifi tembak gitu kan. Kalau nggak salah saya kurang begitu tahu itu. Akhirnya kita jual vouchernya itu ke masyarakat, ke pengunjungnya. Jadi orang yang berkunjung beli voucher 2.000 1 jam gitu kan. Karena ternyata hal yang unik adalah pengunjung itu butuh eksis. Butuh untuk mengupdate sesuatunya begitu. Nah, ternyata disitulah menjadi suatu solusi bersama gitu ya. Setelah ada keterbatasan sinyal itu juga saya ajukan ke beberapa provider baik Telkomsel maupun Smartfren, ada beberapa provider yang ada di kabupaten gitu. Ternyata Smartfren sudah mulai merespon gitu kan. Mereka sudah melakukan beberapa survei untuk bisa mendirikan namanya BTS sinyal. Nah, ini kan kabar baik juga buat masyarakat. Nah, dari sini saya mengatakan pendekatan dari pentahelix dari akademisi gitu kan, bukan hanya dari saya sebagai dosen, ternyata akhirnya muncul juga dosen-dosen yang ada di Kabupaten Jombang di kampus-kampus yang ada di Jombang yang memang melakukan pengabdian di sana begitu. Nah, dari bisnis sendiri juga support ya kan, buktinya dari salah satu providernya bisa support ke sana. Dari community-nya orang-orang komunitas penggerak pariwisata juga support. Dari governance, dari pemerintah sendiri juga support. Dan yang terakhir dari media. Harapannya nih Mas untuk kedepannya akan seperti apa sih pengennya untuk lebih pengembangan tentang desa atau mungkin ada inovasi lainnya yang akan Mas sampaikan gitu sebagai closing statement pada pertemuan kali ini nih Mas. Kalau saya karena memang ini sih Mbak, karena memang saya sudah mempunyai suatu kalau orang bilang kamu sudah punya
core-nya, Van. Jadi orang bilang katakan memang core-mu adalah ngurusi tentang badan usaha milik desa. Jadi kalau teman-teman ada topik yang berhubungan tentang BUMDes itu pasti diberikan ke saya. Karena saya suka sekali nih. Bagi saya suatu negara tanpa sektor desa gitu sebagai penopang utamanya, saya yakin Indonesia nggak akan menjadi negara maju, begitu kan? Setuju. Nah, untuk bisa menjadi negara maju berarti desa harus diperhatikan, begitu kan? Betul. Nah, Gus Menteri yang sekarang sangat aware, sangat care sekali untuk membangun desanya. Menteri Desa PDDT itu ya beliaunya sangat totalitas sekali untuk bagaimana untuk proses percepatan pembangunan di tingkat desa. Nah, saya lihat dari menterinya aja semangat, berarti kita dari akademisi yang memang punya passion yang sama, begitu kan? Ya, berarti saya harus semangat nih. Karena apa? Leadernya juga semangat, maka kita yang di bawah yang supportingnya harus bisa semangat. Oleh karena itu saya pengen teman-teman dosen muda, gitu kan? Saya mengatakan dosen muda ya, Mbak, karena memang saya mengatakan dosen muda itu harusnya bisa menjadi trigger, harusnya menjadi contoh, gitu kan? Buat dosen muda baru-baru yang lainnya, bagaimana keilmuan kalian, keilmuan teman-teman dosen itu sangat dibutuhkan sekali, gitu kan, untuk bisa bersinergi bersama. Saya bersinergi dengan dosen di Fakultas Ilmu Komputer, saya bersinergi dengan dosen ilmu pertanian, gitu kan, karena hari ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi, begitu. Nah, kolaborasi menjadi hal yang paling penting. Oleh karena itu, terakhir dari saya, untuk teman-teman semua dosen muda ataupun dosen senior, gitu, mari bersinergi bersama untuk bisa membangun daerah kita masing-masing, seperti itu. Dan mahasiswa juga tentunya, karena mahasiswa itu saya mengatakan harus bisa menjadi istilahnya apa ya, trigger juga buat para generasi milenial gitu. Betul. Jangan pernah takut untuk hidup di desa, jangan pernah takut untuk tidak berkembang di desa, karena desa adalah sebuah surga kecil yang bisa kalian berikan. Mereka sedang menunggu kontribusi kita, mereka sedang menunggu sentuhan-sentuhan kita, mereka sedang menunggu kontribusi yang nyata dari kita-kita yang memang istilahnya punya kelebihan itu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Irfan atas kesempatannya sudah mau berbagi dengan kami dan juga pastinya memberikan semangat bagi seluruh anak muda, baik itu sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa untuk bisa terus berkarya dan membangun desa seperti itu. Baik, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Lensa Brawijaya bersama UB TV, aktif dan kreatif.